Saya mau ikutan jadi ustadz. Nah, ustadznya yang model di mana nih? Ya seperti itu tadi. Oh gitu ya. Usaha Amin. kita. Saya doakan. Kebetulan saat ini kami mengundang seorang bintang tamu, masih tetap adalah seorang penyanyi yang makin viral, yang makin naik daun lewat beberapa albumnya, diantaranya album Terang-Terangan, album Laki dari Rabi, ada album Gugur, ada Ora Bagus, dan belakangan ini ia merilis album yang teranyar, Damar Uplem. Langsung saja kita sambut Bung Ocol Dut. Halo, Mas Ocol. Kang Didi, Pak Ustadz. Oh, udah, jangan Ustadz, biasa aja lah. Kalau Ustadz yang asli itu sebenarnya adalah saya. Yang lain tidak ada. Ustadz Indramayu bisa terhitung, Mas Ocol. Saya Ustadz usaha Tarling Ganggu. Ternyata Ustadz itu singkatan. Usaha Tarling Ganggu. Tarling Ganggu. Saya mau ikutan jadi ustadz. Nah, Ustadznya yang model di mana nih? Ya seperti itu tadi. Oh gitu ya. Usaha Amin. kita. Saya doakan. Terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi saya sampaikan kepada Mas Ocol atas kehadirannya. Mohon maaf, sebenarnya pemirsa, beliau ini adalah sedang manggung di desa kami. Kemudian saya lobby, terus saya ajak untuk mampir di podcast kami. Alhamdulillah dia welcome, dia mempunyai sifat humble, dan beliau adalah datang di sini, satu kehormatan bagi kami di podcast buat Mas Ocol. Saya juga satu kehormatan bisa diundang di podcastnya Adi. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Ocol itu nama panggung atau nama asli? Nama panggung. Nama panggung. Saya kira Ocol itu pekerjaan ojek yang berbasis online. Ojol. Oh, ojol. Ojol. Tahu nggak? Ocol itu. Sama dengan ojol bisa. Ocol kan punya akronim, punya singkatan. Ocol. Oke coy, kita lanjut. Nah. Oke, sorry. Kita lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan, apa bedanya ojol dengan ocol? Kalau ojol itu transportasi mempermudah untuk jasa kirim. Ya bisa. Kalau ocol? Kalau ojol mah penyanyi Tarling. Oh gitu ya. Tapi menurut hemat saya Mas Ocol itu seseorang yang bisa meluluh lantakan seorang penggemar karena suaranya. Sedangkan ojol seseorang yang mengantar pelanggan ke tempat tujuannya. Ya. Tapi kedua-duanya itu sebagai pelayan. Pelayan. Kalau ojol pelayan angkutan, kalau Anda pelayan sangkutan. Keren. Bisa diceritakan Bisa bebas, Bang. kenapa ojol itu tertitel ataupun tersandang pada nama Anda? Silakan Anda cerita. Nama asli siapa, lahir di mana, tahun berapa, dan masih jomblo atau udah punya bini? Silakan. Biodata. Nama saya Kamil. Kamin. Nama panggilan panggung Ocol Dut. Alamat lahir Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Asli Wong Indramayu. Wih, asli Indramayu. Asli Wong Indramayu. Bagus, tapi potensinya Indramayu bagus-bagus, luar biasa Mas. Bagus. Tapi kontras sekali dengan lagu Anda. Kalau Anda kan, saya bilang tadi orang Indramayu itu bagus-bagus. Tapi kok kenapa judul lagu Anda Ora Bagus? Ora Bagus itu sebuah judul lagu yang menggambarkan sifat wanita. Oh gitu ya. Nanti kita buka secara gamblang di sini. Nah, Ocol itu lahirnya karena suatu kebiasaan atau memang satu inspirasi, apakah dari masukan rekan-rekan atau dari sendiri ataupun dari mana? Sebetulnya nama Ocol ini panggilan dari penyanyi. Waktu dulu saya belajar jadi MC, Iya.
jadi pembawa acara. Betul. Kamu katanya serantal sentul banyak kayak oncol. Gitu ya. Itu nama panggilan panggung. Tapi hoki banget tuh nama Ocol. Hoki. Alhamdulillah. Buktinya kan Anda freelance apakah melalui solo karir atau sama organisasi itu laris pemirsa kayak gorengan kacang dia tuh. Budgetnya satu hari bisa mencapai 3 ataupun 2 titik. Alhamdulillah berkah nama Ocol itu. Amin. Kalau kami kan ada satu surat Quran itu di awalnya ada hamid. Nah, Dari itu berkah namanya. berkah nama. Sehingga membawa Anda insya Allah menduduki penyanyi teratas dalam kancah dunia tarik suara, tepatnya di dunia tarlim. Nah, meniti karir kan mesti diperjuangkan. Karir itu awalnya pasti melalui berdarah-darah, berjibaku, terus ya kita jatuh bangun. Apakah karir Anda basicnya seorang penyanyi atau memang Anda basicnya seorang gitaris atau dari mana dulu awal karir Anda? Memang basicnya seorang penyanyi, Ya, tapi belajar keseniman itu ya. merangkak pertama itu di gitar. Gitar, bisa gitar juga? Bisa dong. Pak. Bisa. Tim, coba bawain gitar dong, aku biar sambil nyanyi deh. Nah, awal karir menjadi seorang penyanyi, kira-kira bisa diceritakan kepada kami di podcast itu awal tahun berapa? Awal menjadi seorang penyanyi sekaligus membawa acara nih, Ya, MC juga. MC juga di tahun 2002. 2002 saya udah off. 2002. Ya. Hmm. Dulunya kan seorang nelayan nih, Ya, seorang nelayan yang tidak setuju sama orang tuanya terjun ke seniman. ya. Hati saya meronta-ronta, memberontak, pengen jadi seniman. Akhirnya seperti ini. Alhamdulillah. Bagaimanapun juga yang namanya kendala tantangan untuk mencapai cita-cita itu banyak sekali handicap yang kita temui. Tapi yakin kalau kita kekeh terus melaju titik yang kita tuju, apapun rintangan, apapun kendalanya, kalau kita tetap fight, tetap semangat, bisa tercapai. Sukses besar buat Mas Ocol. Rintangan. Yang saya tahu album single pertama itu kira-kira dirilis tahun berapa? Kalau viral tahun berapa? Kalau single pertama 2011. 2011. 2011 itu saya sudah dikontrak sama Mantra Asmara Alhamdulillah. dengan single judul lagunya itu Jadwal Dina dan Duet Cepat. Nah, iya. Nah, setelah itu mungkin kurang viral, Ya. kurang booming lagunya. 2015 duet lagi sama Yosika. Yosika Komara. Yosika, ya. Nah, mungkin juga kurang viral. 2015 saya mencoba ngambil lagu sama Mas Jalek. Cerita. Oh. Ceritanya Iya. tentang rumah tangga. Ya. Maaf, saya potong dulu. Dulu kan kita ketemu di pengadilan agama. Nah, pemirsa, ini bukan rahasia umum lagi. Dulu Mas Ocol ini pernah ketemu di pengadilan agama. Dia menceritakan tentang biografi kehidupannya yang sangat miris sekali kita dengarkan. Dan beliau pernah menyanyikan satu lagu yang alhamdulillah lagunya itu masih terkenal, masih bagus dan cukup hit lagunya. Mau tahu nggak? Terang-terangan. Nah, lagu terang-terangan itu apakah berbicara tentang pengalaman hidup sendiri atau menceritakan pengalaman orang lain? Pengalaman hidup sendiri. Bila diceritakan Mas Ocol? Pengalaman tentang rumah tangga. Nah, Rumah tangga yang kurang sempurna. nah, Ya namanya manusia kan. betul. Pasti di dalam rumah tangga itu apa namanya ada grafik masa transisi. Ya, betul. ada masa transisi. Kadang rumah tangganya baik atau juga kurang tangannya kurang sempurna. Nah, di sini kekurangan manusia. Coba satu bait aja nyanyikan lagu terang-terangan sehingga saya bisa mengupas apa itu terang-terangan. Kita wong melarat melakuning dalan keciprat. Subhanallah. Orang nganggo sedan Aduh. cuma gawa badan kepanasan keudanan.
Merinding nih saya dengerin. Kepanasan keudanan kita rumah tangga melu nih wong wadon nempel apa jarannya kah awak abang jarak wong Indramayu nih. Cuma hanya nggawa badan terus istilahnya nitip diri kita orang wadon. Ternyata rumah tangganya kurang harmonis. Nah, dari lagu terang-terangan itu saya menemukan sebuah intisari lirik. Ada sebuah kasta yang berbeda karena faktor ekonomi, karena berbeda kelas mungkin, karena hal-hal yang tidak nyambung. Biasanya kan faktor ekonomi yang menjadi pembeda sehingga menciptakan rumah tangga itu tidak harmonis. Nah, pernah saya dengar dari rekan-rekan, lagu terang-terangan itu kata Kang Didi katanya menceritakan tentang bagaimana perselingkuhan istrinya Kang Ojol. Apa iya benar? Iya katanya. Benar nggak Mas? Seperti itu. Betul. Coba diceritakanlah. Mau ketemu kita nih. Jadi waktu pada masa dulu kan Didi, Betul. saya kan masih di MC ya, masih dari panggung ke panggung, ikut dalam satu grup pindah ke grup yang lain. Ya intinya faktor ekonomi sehingga istri saya itu berpaling sama laki-laki yang lain. Subhanallah, Masya Allah. Melihat kejadian daripada perselingkuhan istri Anda itu, apakah disaksikan oleh mata kepala sendiri? Mata kepala sendiri. Dan bagaimana perasaan Anda saat itu ketika melihat istri Anda berselingkuh dengan pria lain? Perasaan campur aduk manis asam asin gitu. Kayak nano-nano. Kayak nano. Adakah penyesalan ketika Anda itu melihat istri berselingkuh dengan pria lain sehingga timbul, wah kurang ajar nih anak nih? Kalau penyesalan memang tentunya pasti ada. Betul. Pasti ada kalau penyesalan. Mungkin saya introspeksi diri. Mungkin apa saya belum bisa mendidik seorang istri, atau mungkin juga ada faktor kesalahan pada diri kita sendiri, ataukah mungkin memang jodohnya cuma segitu mungkin. Tapi kan paling tidak itu dari sebuah peristiwa kita bisa mengambil hikmah. Artinya walaupun kita berdarah-darah, walaupun kita dengan nada yang cukup begitu masyhur melihat perselingkuhan daripada istri, tapi hikmahnya kan dari sesuatu yang tidak mengenakan, dari sesuatu yang membuat kita terluka, ada sebuah power, ada sebuah kekuatan untuk melompat jauh ke depan. Dan saya buktikan bahwa saya juga mampu bangkit sebagai seorang laki-laki dan suami yang tanggung jawab, dan mampu apa yang kau minta saya berikan. Seperti itu kan, Mas? Seperti itu, Mas. Masya Allah pemirsa. Saya agak juga ya, agak kurang enak nih kalau melihat ini saudara saya, seniman saya juga, satu seniman. Kalau saudara itu ibaratnya satu tubuh, maksudnya saudara itu dua nyawa dalam satu tubuh. Ketika salah satu anggota yang sakit, semuanya akan merasakan. Nah, kabarnya setelah Mas Ojol berpisah dengan beliau, nah bagaimana sekarang ya? Waktu dulu itu pernah chattingan, pernah konteks, minta rujukan lagi setelah saya begini. Tapi ada batasannya. Iya. Saya sudah punya keluarga dan dia menikmati kehidupan yang sekarang. Saya juga menikmati kehidupan yang sekarang juga. Paling tidak kan tetap aja kalau tembaga ya tembaga, nggak mungkin berubah menjadi emas. Kayak gitu kan. Nah syaratnya kita harus move on, jangan berpaling ke arah masa lalu. Boleh kita berpaling ke arah masa lalu untuk dijadikan pelajaran sehingga kita bisa melompat ke arah depan yang lebih jauh. Tetapi ketika kita mengulangi lagi masa-masa suram sama dia, ya paling tidak kita akan menggali lubang sendiri untuk dikubur. Kalau penyesalan memang pasti ada penyesalan. Ya. Tapi ambil hikmah. Kullu syai'in hikmah wa kullu syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu ada hikmahnya, dan setiap sesuatu itu ada sebuah kolerasi untuk tambahannya. Kayak demikian.
Betul. mungkin. Nah, berbicara masalah lagu-lagu yang pernah dinyanyikan oleh Anda itu, lagu apa yang membuat Anda itu klop, cocok, dan nyaman menyanyikan? Ya itu tadi, terang-terangan. Lagu terang-terangan itu memang apa ya? Lagu sakral buat saya. Iya, pengingat. Take vokalnya juga Mas Didi. Iya. Hampir apa? Sebok tisu intek ki. Nangis balik. Nangis di mari-mari. Nah, dari lagu terang-terangan pun juga saya belajar apa namanya? Menghayati vokal. Iya. Nah, dari situ Bagus lah. Terus kan sekarang itu di antara ya saya ketahui lagu terang-terangan bagus, LDR juga udah hit, lagu Orang Bagus juga hit, Gugur juga lumayan pasarannya di tengah masyarakat publik. Ada album anyar nggak? album anyar sekarang lagi dirilis. Apa judulnya tuh? Judulnya adalah Damar Umpleng. Damar Umpleng ciptaan Ciptanya Jaler M. Anjale bagus, Anjale otodidaknya bagus juga, main gitarnya bagus juga. Kira-kira launchingnya kira-kira kapan tuh? Kalau launching sudah launching tapi versi panggung. Oh Versi iya. panggung, tapi originalnya belum. Cobalah beberapa bait dinyanyikan biar pemirsa tahu. Yen damar umpleng beli samar sinare peteng nang apa senok nyakiti. Kembali lagi terang-terangan kalau gitu sih. Kalau Ocul kan identik dengan lagu-lagu yang melo. Lagu-lagu melo. Pas banget tuh. Saya merinding setiap Anda nyanyi. Anda kan saya idolakan Ya itu juga. penghayatannya belajar dari lagu pengalaman Terang-terangan juga ya. Terang, ya. Jadi pemirsa antara terang-terangan dengan Damar Umpleng itu masih ada kolerasi. Beda. Kalau Damar Umpleng itu menceritakan tentang apa namanya rumah tangga yang apa ya? Nantilah belum rilis sih yang aslinya. Buat PR ya. Buat PR. Supaya pemirsa merasa apa ingin tahu. Nah, gitu. Biasa trik marketing kayak gitu. Saya kira tadinya si Damar Umpleng itu korelasinya ada sama hubungannya dengan terang-terangan, sehingga saya bisa menarik kesimpulan bahwa Mas Ocol ini dengan istri pertama bisa CLDK. Nah, Senajan wong lanang sejuta mung cuma kakang sing apa kan hujan. Duduk. Mung cuma kakang sing terpilih dadi imam keluarga ono. Cerita tentang rumah tangga yang pengen saling melengkapi. Nah, kedudukan Anda kan sekarang menjadi seorang imam. Udah punya anak berapa, Mas? Anak 3. Anak 3. Sama orang mana tuh? Sama orang Cangkok. Orang Cangkok. Anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia termasuk istri yang solehah. Amin. Nah, sekarang berbicara masalah tanggung jawab sebagai imam keluarga, dan alhamdulillah Mas Ocol ini dengan beberapa single albumnya mendapatkan meraup banyak pundi-pundi untuk membangun prospek ke depan sehingga tidak lagi terjebak dengan lagu terang-terangan. Nah, satu konsep Mas ini, yang namanya laki-laki itu dikatakan pada sebagian ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin ataupun penguat bagi keluarga. Otomatis kan kewajiban kita itu bukan saja memberikan nafkah lahir maupun batin, tetapi nafkah lahir pun diupayakan. Karena apakah keluarga itu hanya bermodalkan cinta? Enggak kan? Enggak. Materi juga perlu, apalagi zaman sekarang materi itu amat sangat menunjang sekali untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Saya pernah membaca buku Kiat Sukses Entrepreneur dari Probo Sutejo. Kembali lagi, kalau seorang laki-laki, seorang suami ingin lancar di dalam mencari rezeki, maka kembali pada kearifan lokal. Artinya kata orang tua dulu, kamu tuh seorang laki-laki, kalau mau kaya, mau sukses, maka sang suami harus melihat posisi istri kita tidur. Nih, camkan, saya juga alhamdulillah. Posisi tidur. Posisi istri kita tidur. Ketika Anda
melihat daripada posisi istri tidur itu ke arah kiri, berarti besok dari rumah harus ke arah kiri. Insya Allah banyak duit di situ, banyak rezeki. Nah, malamnya lagi ketika sang istri tidurnya miring ke arah kanan, maka dari rumah harus ke arah kanan. Insya Allah banyak rezeki. Percaya nggak mas? Itu kearifan lokal. Nah, kalaupun Perlu dicoba dong. iya, Coba. Untuk semua ya, untuk semua. iya, Kalaupun kalaupun punya pasangan suami istri, perlu dicoba. ya, kalaupun istri Anda tidurnya terlentang, berarti Anda harus rajin minum jamu kuat supaya bisa lembur. Kirain beneran. Harus lembur. Nah, kita berbicara sekarang kan Anda freelance from stage to stage, dari panggung ke panggung. Banyak sukanya atau dukanya? Banyak dukanya. Nah, bisa diceritakan kepada pemirsa. Banyak dukanya. Jadi begini, ketika kita sukanya dulu, Ya. ketika kita banyak job, dipanggil dari desa ke desa, dari daerah ke daerah ya kan. Sukanya ketika kita bisa menghibur Soebul Hajat atau audiens, Ya, ya kan. Tentunya dapat saweran, terus dapat rezeki pula ya. ya, Dukanya ketika seniman, khususnya seniman, ketika kita turun Hmm. terus ada premanisme.